Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai apa kita? Kemarin apa? Apa kemarin? Syariah, thariqah, hakikat udah belum? Kemarin itu? Iman, Islam, ihsan. Jadi isinya agama ada berapa? 3. Kalau ditanya, "Ente punya agama enggak?" Punya agama. Isinya apa? Ya harus tahu jawab, jangan pokoknya ada sholatnya, ada puasanya, itu mah enggak ngerti agama namanya. Jangan sampai nanti terkena pernyataannya orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Apa enggak kamu nanti bingung nih, mau masuk agama Islam boleh, Kristen boleh, kenapa semuanya sama? Kalau mereka mengatakan semua agama sama, samanya dari arah mana itu? Mengajarkan kebaikan. Kalau dari arah mengajarkan kebaikan, iya, semua agama ngajarin kebaikan. Nggak ada agama ngajarin jahat, nggak ada. Agama mana saja yang diajarkan pasti kebaikan. Syukran. Enggak, kalau dari arah semua agama ngajarin kebaikan, maka mereka
dengan itu bikin slogan semua agama sama. Padahal agama itu isinya bukan hanya ngajarin kebaikan, tapi ada juga agama itu isinya ibadah, ketaatan, kepatuhan. Ada juga isinya keimanan. Di agama isinya berapa? 3. Ada kepatuhan namanya Islam, ada keimanan namanya rukun iman, keyakinan, akidah, prinsip-prinsip. Ada kebaikan namanya ihsan. Nah, dari 3 ini nggak dimiliki oleh yang lain. Yang punya 3 ini hanya agama Islam. Coba kamu lihat gimana kepatuhannya orang Islam. Oh, patuh banget. Apa patuhnya? Urusan sholat jamnya sama, menghadapnya sama, jumlah rakaatnya sama, menutup auratnya sama, menghadapnya sama. Itu peraturan namanya, bentuk kepatuhan kepada Tuhannya. Bukan kalau sholat gimana? Ya terserah, mau jam berapa aja boleh, rakaatnya berapa aja boleh, pakaiannya gimana, apa aja boleh. Itu bukan kepatuhan namanya. Orang Islam penuh dengan kepatuhan. Juga ada yang isinya keimanan. Apa itu? Prinsip-prinsip tentang ketuhanan. Apa yang disebut Tuhan, bagaimana sifat-sifat Tuhan, apa yang harus diyakini, itu ada. Jadi seorang muslim harus meyakini bahwa agama yang dia peluk itu adalah agama yang paling benar. Tapi tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sejak zamannya Nabi itu la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu udah jelas. Kamu nggak usah maksa-maksa orang lain untuk masuk agama Islam. Orang itu lebih mudah dipindahkan dengan dalil-dalil ilmiah daripada dipindahkan untuk masalah ketuhanan. Kalau kamu kok nemu orang yang udik, orang gunung, orang yang gaptek, orang yang nggak ngerti apa-apa, terus kamu tunjukkan teknologi, bisa berubah pola pikirnya. Kenapa? Oh, terbukti. Kamu tunjukkan radio, televisi, pesawat terbang. Oh, bisa begitu ya, bisa berubah pola pikirnya. Dan gampang berpindah pada pemahaman orang-orang modern. Tapi kalau urusan memaksakan ketuhanan, susah. Makanya kata Nabi, jangan dipaksakan. La ikraha fiddin. Nggak usah dipaksain, nggak usah. Karena agama sudah jelas. Mana yang lurus, mana yang nggak lurus, mana yang bengkok, mana yang nggak bengkok. Hingga orang itu ketika dia punya satu keyakinan akan sulit dipindah kepada keyakinan yang lain. Makanya berapa ayat di Al-Quran mengatakan wala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Al-Quran mengatakan apa? Nabi Muhammad, kamu jangan kecewa kalau ada orang yang kamu ajak masuk Islam tapi nggak mau masuk Islam. Jangan kecewa ya, dan jangan dipaksa. Yang penting kamu sudah menyampaikan. Makanya kita harus tahu bahwa sebuah agama itu isinya ada 3. Dan tiap-tiap seseorang yang mukallaf diperintah membangun agamanya masing-masing. Hingga kita harus mendirikan pada diri kita rukun iman,
rukun Islam dan ihsan. Ketika tiga ini terbangun, maka kita termasuk membangun agama. Sudah kita jelaskan kemarin caranya membangun Islam dengan apa? Dengan amaliyah, dengan anggota badan. Sholat ya dengan ibadah, haji ya dengan gerakan badan, zakat, semuanya bentuk amaliyah, bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikerjakan dengan anggota badan. Nggak bisa dikerjakan dengan yang lain, nggak bisa. Sholat diganti dengan eling, ya nggak bisa. Udah cukup saya sholat kepada Allah pakainya eling, inget aja lah kepada Allah, nggak bisa. Harus sholat ya pakai gerakan, ada ruku, sujud, i'tidal, tahiyat, salam, itu namanya sholat. Nggak bisa sholat diganti dengan yang lain. Haji ya harus ke Mekah, nggak bisa haji diganti dengan yang lain, nggak bisa. Zakat, puasa, itu semua dikerjakan dengan anggota badan. Terus iman, caranya iman kepada Allah bagaimana? Ya harus cari dalil, harus berpikir. Kalau nggak mikir gimana? Ya nggak bisa nemu, nggak bisa caranya iman kepada Allah pakai kira-kira, nggak bisa. Atau pakai feeling. Nih, perasaan saya Tuhan itu ada, kok perasaan saya? Nggak bisa kamu iman kepada Allah dengan perasaan, nggak bisa. Atau iman kepada Allah dengan katanya orang lain. Harus iman kepada Allah caranya dengan dalil. Cari buktinya apa? Buktinya adanya Allah. Apa buktinya kalau Allah itu Tuhan? Bukan hanya ikut katanya orang tua. Kata bapak saya Allah Tuhan. Nah kalau kata bapak kamu itu benar, nanti tiap bapak benar semua dong. Tiap anak itu katanya bapaknya. Anaknya orang Kristen kata bapaknya. Anaknya orang Hindu kata bapaknya. Anaknya orang Buddha kata bapaknya. Apa kalau kata bapaknya benar pasti benar semua? Kan nggak begitu. Jadi caranya iman kepada Allah gimana? Harus dengan nazar shahih, berpikir yang benar, berpikir tentang dalil. Makanya Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam itu jadi tanda bagi orang yang mau berpikir, tanda bagi orang yang berakal. Jadi kalau kamu melihat langit, bumi, lihat perubahan, kamu akan nemu ini pasti ada yang menciptakan. Itu dalil namanya. Itu caranya iman kepada Allah begitu. Bukan yang penting yakin aja. Nah, yang diyakini apa? Yang penting yakin aja. Kalau modalnya cuma yakin, semua agama juga modalnya yakin. Tapi yakinnya nggak pakai dalil. Maka yakin yang demikian namanya yakin-yakinan, bukan yakin beneran. Maka orang Islam nggak boleh modalnya cuma yakin. Yang dimaksud yakin itu adalah dengan ilmu. Kalau kamu punya pengetahuan, maka pengetahuan itu akan mengantarkan kamu pada keyakinan. Kalau nggak ada pengetahuan, nggak akan jadi keyakinan yang benar. Terus ihsan apa itu? Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Bagaimana mempraktekkan Islam disertai iman. Ketika ngerjain ibadah disertai hatinya hadir mengingat kepada Allah, maka muncullah namanya ihsan. Kalau Islam doang nggak pakai iman gimana? Ya nggak ada ihsan. Iman doang nggak pakai amaliyah ya nggak jadi ihsan. Jadinya ihsan kalau kamu punya amaliyah, pekerjaan ibadah dikerjakan dengan iman, keyakinan, maka jadilah namanya ihsan.
Kayak sholat zuhur, mau dalam keadaan sepi ya 4 rakaat, rame ya 4 rakaat. Emang kamu kalau sepi 2 rakaat gitu kalau zuhur? Berapa rakaat? 4. Kenapa tetap 4? Karena membangun ihsan. Kamu tahu Allah melihat kamu, Allah menyaksikan kamu, Allah memandang kamu, hingga nggak merubah, mau sepi ya 4, mau rame tetap 4. Itu namanya ibadahnya dibangun dengan ihsan. Jadi tiap-tiap orang harus membangun iman, Islam, dan ihsan. Ketiga ini namanya agama. Terus setelah kita selesai semua mengerjakan syahadat, mengenal syahadat tauhid, mengenal syahadat Rasul, mengerti dengan misinya Nabi. Nabi punya berapa misi? Nabi datang dengan berapa misi? 2 misi. Yang pertama misinya apa? Taklif. Yang kedua tasyrif. Maka orang yang syahadatnya sudah terbangun, yaitu dengan rukun syahadat. Berapa rukun syahadat? Rukun syahadat berapa? 5. Apa? Syahid, masyhud, masyhud bih, masyhud alaih, baru syahadat. Apa itu syahadat? Masyhud, ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Saya. Yang disaksikan Allah. Alat menyaksikannya apa? Hati. Yang disaksikan apanya? Sifatnya yang wajib, mustahil, jaiz. Maka barulah kamu jadi seorang saksi. 5 ini terpenuhi, baru kamu betul-betul bersyahadat. Kalau 5 ini nggak terpenuhi, kamu syahadat palsu namanya. Saya nyaksiin Allah. Ditanya alatnya apa, kamu nyaksiin. Bingung dia, alatnya apa? Pakai mata nggak kelihatan, pakai kuping nggak kedengeran. Alatnya apa? Masa nyaksiin nggak ada alatnya nyaksiin, ya bukan saksi berarti. Oh, pakainya mata hati. Lah yang disaksikan apa? Bingung lagi. Udah alatnya nggak ngerti pakai apa. Yang disaksikan apa nggak ngerti. Tapi statusnya sebagai seorang, gimana mau jadi saksi? Jadi seorang saksi harus terpenuhi 5 ini. Saya ngaku sebagai saksi, saya menyaksikan adanya Allah. Apa alatnya? Mata hati. Yang disaksikan apa? Wajib, mustahil, jaiz pada Allah. Barulah kamu betul-betul seorang saksi. Terus nyaksiin Nabi ya begitu. Siapa yang bersaksi? Saya yang bersaksi. Yang disaksikan siapa? Nabi Muhammad SAW. Pakai apa alatnya? Mata hati. Menyaksikan apa? Yang wajib, yang mustahil, yang jaiz pada Nabi Muhammad SAW. Barulah kamu seorang saksi namanya. Orang yang sudah membangun 2 syahadat ini akan sampai syahadatnya diterima nanti di akhirat kalau bisa hatinya sampai mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman. Jadi orang yang sampai hatinya bisa mengatakan saya ridho saya ridho dituhani oleh Allah, saya ridho diberikan agama-agama Islam, saya ridho
diberi Nabi Muhammad. Saya ridho diberi pedoman kitab suci Al-Quran. Bisa mengatakan demikian hatinya, maka dia akan sampai syahadatnya di dunia sampai diterima ke akhirat. Tapi kalau dia mengucapin syahadat tapi hatinya nggak bisa mengatakan raditu billahi robban, maka syahadatnya nggak akan diterima sampai di akhirat. Makanya ini diantara khilafnya ulama yang yang mengatakan membolehkan taklid. Membolehkan taklid, ikut-ikutan, dengan alasan kalau dia ikut-ikutan tapi hatinya bisa raditu billahi robba, tetap hasilnya sama. Katanya begitu tuh ulama tuh. Jadi iman ada yang hasilnya raditu billah, ini hasilnya dengan ilmu, namanya makrifat. Ada yang hasil raditu billahnya hasil berita dari orang lain, namanya taklid gitu. Saya mah ikut bapak saya, tapi saya ridho Allah Tuhan saya ridho Nabi Muhammad sebagai nabi saya ridho agama Islam sebagai agama saya ridho kitab Al-Quran sebagai kitab saya, maka dianggap dia Islamnya sah sampai ke akhirat. Lah maknanya ridho itu apa? Ridho itu maknanya apa? Senang, gembira, bahagia. Kalau kata kiai itu orang yang sampai bisa mengenal Allah itu, sampai bisa kenal Allah sebagai Tuhan, itu layaknya nggak cuman gembira, tapi sampai loncat-loncat saking senengnya. Karena nggak ada kebahagiaan yang melebihi dari dijadikan seorang hamba dan bisa mengenal kepada Tuhannya. Itu kebahagiaan yang paling luar biasa. Karena banyak orang diciptakan oleh Allah jadi hamba tapi nggak bisa kenal Tuhannya. Kenalnya cuma namanya Allah, tapi nggak kenal sifatnya bagaimana, nggak kenal apa yang wajib bagi dia, apa yang mustahil bagi dia, apa yang jaiz bagi dia, nggak kenal. Hanya tahu pokoknya Tuhan saya namanya Allah. Itu namanya bukan kenal. Kalau kenal atau disebut makrifat, sampai kepada meyakini, sampai pada mempedomani apa yang menjadi hak-hak ketuhanan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ridho kepada Allah itu yang bagaimana? Gembira, diberi gembira punya Tuhan seagung Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya gembira dituhani oleh Allah. Gimana bukti penampakan gembiranya bagaimana? Kata ulama, tidak pernah menolak hukum-hukum atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah menolak apapun yang ditentukan oleh Allah. Mau itu manis, mau itu pahit. Artinya apa? Gak pernah protes, gak pernah mencaci takdir. Ini yang berat nih. Karena kamu mengakui Allah Tuhan saya ridho, saya senang. Berarti kalau Allah itu kamu anggap sebagai Tuhan kamu akui, maka Allah itu yang ngatur langit dan bumi, yang ngatur segala sesuatu. Ketika aturan itu kena kepada kita dan aturannya itu pahit, ya harus diterima. Jangan yang manis doang maunya.
Kayak orang-orang Arab begitu masuk agama Islam, panennya berhasil, ternaknya pada subur-subur, pada gede-gede. Pas keadaan begitu seneng, ini agama yang baik katanya. Saya semenjak masuk agama Islam, hidup saya jadi makmur, hidup jadi sentosa, nyaman. Ini agama yang benar. Begitu waktu yang lain tahu-tahu paceklik, panen gagal, ternak pada mati. Agama dicaci-caci. Agama apa ini? Masuk agama ini jadi repot semua saya. Hubungannya apa? Dianggap agama itu akan merubah keadaannya jadi lebih baik. Justru agama itu membawa kamu bisa menerima apa yang terjadi. Ketika kamu menerima hal yang pahit dari kejadian alam ini, kamu bisa nerima. Ketika ada kejadian manis dari alam ini, kamu bisa nerima. Kenapa? Karena perubahan kejadian alam ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit diatur Allah, kita sehat diatur Allah. Hujan turunnya lebat berhari-hari diatur Allah. Enggak hujan-hujan diatur Allah. Ada gempa bumi diatur Allah, ada gunung meletus diatur Allah. Maka kita menerima. Ketika pas terjadinya kok yang nggak bagus-bagus, indah-indah ya diterima. Kok yang pahit-pahit, terima. Pokoknya paling enak mah hidup di pinggir laut lah, aman, nggak ada gunung meletus, tsunami. Gunung meletus nggak ada, kenanya tsunami. Di pinggir laut mah bahaya, nggak selamat, mendingan di atas gunung. Tanah longsor, gunung meletus, ya nggak ada tempat aman, nggak ada. Yang bikin kamu aman kalau kamu menerima diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap Allah melindungi kita, mengamankan kita, menjaga kita. Itulah gunanya agama untuk kita. Kalau kita nggak beragama, maka nggak akan pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ridho kepada Allah itu orang yang tidak pernah menolak hukum-hukum Allah, baik yang manis maupun yang pahit. Tidak pernah mencaci takdir. Contohnya orang nyaci takdir gimana? Hujan, sialan. Wah ini. Ya, ada begitu ada nggak? Panas, sialan. Panas itu takdirnya siapa? Hujan takdirnya siapa? Nah, kalau kamu caci, sama aja kamu mencaci yang bikin hujan, sama aja mencaci yang bikin panas. Anak nakal, sialan. Gaji sedikit, sialan. Lamar kerja ditolak, sialan. Isinya sialan. Karena dianggap semuanya membawa sial semua. Gak terima dengan apa yang terjadi. Itu namanya orang-orang yang gak ridho. Walaupun mulutnya saya ridho sama Allah, tapi prakteknya gak ridho gitu loh. Prakteknya gak menunjukkan kalau dia menerima diatur sama Allah. Buktinya apa? Aturannya ditolak, aturannya dicaci, aturannya nggak diterima, ditentang. Orang yang cowok berubah jadi cewek, itu ridho sama Allah nggak? Nggak ridho. Yang cewek jadi cowok, ridho nggak? Ada pekerjaannya cowok dikerjain cewek, ada pekerjaan cewek dikerjain. Kan sama manusia bisa aja. Nggak terima dibikin Allah jadi perempuan. Sama, jadi banyak
Kalau kamu bisa mengaca satu persatu melihat kejadian-kejadian ini, kamu bisa melihat mana sih tandanya orang yang ridho kepada Allah dan mana orang yang nggak ridho kepada Allah. Lah harusnya gimana, Beb, kalau ada panas, ada hujan, ada yang begitu? Ya jangan dicaci. Panas ya panas. Ngomongnya apa? Ucapnya apa? Masya Allah. Bukan sialan panas. Masya Allah panas banget. Bukan sialan panas banget. Bukan Masya Allah. Masya Allah hujan lagi gitu. Masya Allah ini anak. Jadi yang terjadi kita kembalikan ini Masya Allah, ini terjadi atas kehendaknya Allah gitu loh. Jadi kita selalu ingat ini Allah yang menghendaki. Kenapa? Karena Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa yang terjadi itu pasti atas kehendaknya Allah. Dan yang tidak terjadi pasti tidak dikehendaki oleh Allah. Kok nggak terjadi begini? Kenapa? Karena Allah nggak menghendakinya. Loh kenapa? Allah nggak ditanya kenapa. Allah itu nggak bisa kamu tanya kenapa Allah kok bikin begini, kenapa Allah bikin begini. Ya nggak bisa kamu nanya. Malaikat aja yang nanya itu, apalagi ente yang nanya. Malaikat nanya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nuqaddisu wa nuqaddisu lak. Ya Allah, ketika diberitakan kepada malaikat, hei malaikat, saya mau bikin khalifah di muka bumi. Malaikat nanya, ya Allah, ngapain bikin manusia? Nanti tumpah darah, saling bunuh, saling maksiat, saling berbuat jahat. Kan sudah ada kami bangsa malaikat ya Allah, yang tiap hari mensucikan Engkau, bertasbih kepada Engkau, sujud kepada Engkau. Kan cukup ya Allah, nggak usah bikin manusia yang nanti akan maksiat, ingkar kepada Engkau, nggak patuh sama Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Saya tahu yang kamu nggak tahu. Ini a'lamu mala ta'lamu. Saya tahu yang kamu nggak tahu. Jadi ente jangan pakai nanya-nanya kenapa gitu loh. Jadi Allah itu nggak bisa ditanya kenapa, karena Allah maha mengetahui yang akan terjadi nanti apa untungnya, apa kerugiannya gitu. Makanya begitu malaikat menyaksikan hamba-hamba Allah di dunia, pas ketika kumpul-kumpul begini nih pada ngaji nih, dipanggil malaikat. Allah umumkan, tuh lihat tuh hambaku pada ngaji. Ente bilang dulu pada maksiat doang. Iya ya, saya kira begitu ya Allah. Nggak taunya ada juga yang pada taat, yang pada sujud, yang pada bertasbih, yang pada ingat Allah. Ya, kalau ada hamba yang bertasbih, diumumkan oleh Allah kepada seluruh malaikat, tuh lihat hambaku tuh lagi bertasbih. Ada kumpulan di sono, Allah umumkan. Kenapa? Allah banggakan ibadahnya manusia di hadapan para malaikat. Allah nggak butuh ibadahnya manusia. Allah nggak butuh ibadahnya malaikat. Kalau Allah butuh disembah, butuh dipuji, butuh ditaati, pasti Allah nggak akan bikin manusia. Karena cukup ada malaikat, Allah sudah dipatuhi, Allah sudah ditaati, Allah sudah disujudi.
Jadi kalau Allah itu hanya butuh hanya ingin ditaati, disujudi, ya manusia nggak dibikin. Tapi Allah menghendaki menunjukkan seorang hamba yang ibadahnya melebihi malaikat. Maka Allah ciptakan bangsa manusia, ibadahnya melebihi malaikat. Kok bisa melebihi malaikat gimana? Ibadahnya melebihi malaikat. Lah malaikat ibadah ribuan tahun, ratusan ribu tahun taat kepada Allah, ibadah sujud, gak ada gangguan, gak ada lapar, gak ada haus, gak ada ngantuk, gak ada setan, gak pingin rokokan, gak pingin main gaple, gak ada. Ingat taat ya taat, terus gak diganggu-ganggu, enggak. Lah manusia kan gak baru setengah jam wiritan, perut kriuk, nambah lagi setengah jam, sudah hausnya luar biasa. Tambah setengah jam lagi ngantuk lagi, liar. Gangguannya banyak. Kok dengan gangguan yang banyak masih bisa ibadah? Ini baru hamba yang istimewa, gitu loh. Jadi Allah mau bikin hamba yang lebih hebat ibadahnya dari malaikat, maka dibikinlah manusia. Jadi seorang hamba yang tahu keadaan ini harus kembali ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya kok dibikin malaikat? Kenapa saya dibikin jadi manusia? Susah begini, mestinya saya jadi malaikat aja. Dibikin yang lebih hebat malah nggak mau, gimana sih? Dibikin jadi yang lebih baik malah nggak mau, karena nggak ngerti keuntungannya. Makanya kalau kita nggak ngerti keuntungannya, jangan ngomel-ngomel sama takdir. Mau itu pahit, mau itu manis, ya kamu harus terima. Ini Allah yang atur, pasti ada yang terbaik. Saya pengennya kerja jadi PNS, kok tahu-tahu jadinya satpam. Ya pasti ada kebaikannya. Jangan nyesel saya coba saya, nanti kerjanya udah nggak enak, gajinya sedikit tambah protes gara-gara nggak terima dengan keadaan yang dipilihkan Allah. Ini sering kali begitu, ada orang yang kerjanya apa, pengennya apa, protes. Kawinnya dengan siapa, pengennya dengan siapa, protes. Banyak orangnya begitu udah pokoknya. Tapi kita harus bisa kembali kepada, kalau sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, hatinya harus ridho, gembira dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Terus ridho diberi Nabi semulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Gak ada Nabi yang lebih mulia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua nabi-nabi, umat-umat terdahulu pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang nggak milih, nggak pernah pesen, nggak pernah order, ditentukan Allah jadi umatnya, dijadikan pengikutnya, dijadikan iman kepadanya. Ini harus satu kegembiraan. Dan kita ridho dengan apa yang jadi kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana prakteknya ridho sama Nabi Muhammad? Ya mengidolakannya, gitu. Mengidolakan itu apa? Ya menjadikan dia sebagai panutan. Cara jalannya dia kayak apa, cari tahu. Cara makannya gimana, cara duduknya gimana, cara bergaulnya gimana, cara dagangnya gimana, cara kerjanya, itu diidolakan namanya. Orang yang mengidolakan Nabi Muhammad akan mengikuti apa yang menjadi
bentuk aktivitasnya itu namanya idola. Ente mengidolakan pemain basket, yang kamu kerjakan apa? Walaupun kamu nggak bisa main basket, paling nggak kamu beli basketnya, taruh di rumah, taruh di kamar. Kenapa? Seneng gua. Walaupun nggak ikut main basket. Ente mengidolakan seorang pegulat, apa itu namanya? Smackdown. Entenya kurus, nggak bisa Smackdown, tapi idolanya sama pemain. Ya nggak perlu ente ikut Smackdown, nggak perlu. Ngomong idolakan, paling nggak apa? Di rumahnya ada bajunya, idola saya. Itu namanya mengagumi atau mengikuti apa yang menjadi pekerjaannya. Kalau nggak bisa seluruhnya, paling nggak ada sebagiannya kecil yang diikuti. Itu namanya mengidolakan. Senang diberi tauladan semulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nggak ditemukan lagi Nabi seagung, sebaik, semulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf waktu kecil dibully sama siapa? Saudaranya. Ya, dibully sama saudaranya. Sampai dimasukin sumur, sampai dijual jadi budak, sampai artinya hidup dalam keadaan kesusahan. Begitu jadi raja Mesir, pembesar Mesir, ketemu keluarganya, diapain keluarganya? Dimaafkan, dirangkul. Itu hatinya seorang nabi itu. Kata orang, Nabi Yusuf mah hebat, dibully begitu masih aja sayang sama saudaranya. Nah, coba lihat yang terjadi sama Nabi Muhammad SAW. Yang bully siapa? Yang bully siapa? Orang Arab. Se-Arab yang bully ente, diludahin, dikasih kotoran, dilecehkan, sampai dikarantina, dipisahkan dari pergaulan, sampai dipinggirkan, sampai pindah ke kota Madi, saking perlakuannya yang sangat pedih dari penduduk kota Mekah. Begitu Nabi Muhammad masuk kembali kota Mekah, bawa pasukan yang banyak dengan kekuatan yang hebat, penduduk Mekah kalang kabut. Apa kata mereka? Ini hari naas kita, hancurlah kita sekarang. Muhammad kembali bawa pasukan yang banyak, pasti dia balas dendam apa yang kita kerjakan dulu. Begitu Rasulullah masuk, apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari perdamaian. Ini hari kebaikan. Kalau pengen selamat, semuanya masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram, masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Nabi enggak membalas, Nabi enggak pernah ngancem, Nabi enggak ngincer siapapun yang dulu pernah menyakitinya, padahal bukan siapa-siapanya. Coba. Kalau saudaranya, ya pantes masih ada hubungan darah, keluarga. Ini bukan siapa-siapa, ngeludahin, ngelemparin kotoran, melecehkan, membuli, tapi dimaafkan sama Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW Raufur Rahim, penuh dengan kasih sayang. Kasih sayangnya melebihi kasih sayangnya semua nabi-nabi yang lainnya. Ini kalau mau dilihat betapa
Nabi kita dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa menerima ini, bangga kepada ini, mengidolakan dia, itu tandanya ridho sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di hatinya yang muncul masih senangnya meniru yang lain, ya berarti nggak ada perkataan ridho. Sampai dengan gaya bajunya, pakaiannya, seneng sama pakaiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pakaiannya Nabi? Oh, pakaiannya Nabi pakainya gamis, jubah, pakainya udeng-udeng. Seneng sama orang yang pakai pakaian mengikuti Nabi Muhammad. Itu paling enggak itu cinta begitu. Ngomongnya seneng sama Nabi Muhammad, tapi lihat orang yang pakai bajunya nggak seneng, kan repot. Itu ridho kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dengan mengidolakannya, membanggakannya, menirunya, sunnah-sunnahnya dipraktekkan, diikuti, jalannya dilalui, hingga jadilah ahli sunnah, orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ridho kepada agama Islam, maknanya tidak menerima hukum-hukum dari agama lain, bangga, senang dengan hukum-hukum yang ada pada agama Islam. Apa hukumnya Islam? Ada sholat, ketika diperintah sholat, senang. Diperintah puasa, senang. Diperintah nutup aurat, senang. Diperintah pakai kerudung, seneng. Ada orang ngakunya orang Islam, pas disuruh pakai kerudung, ribet. Ngapain pakai kerudung? Apalagi disuruh pakai cadar coba. Baru pakai kerudung aja ribetnya. Kalau pakai cadar, ini mah apa namanya, mereka menyebutnya apa? Mengekang apa? Menyebut apa mereka? Aturan yang enggak manusiawi, enggak manusiawi pikir gimana? Justru kamu dengan agama Islam itu dimanusiakan, dimuliakan. Wanita ketika memeluk agama Islam kamu dimuliakan. Coba kamu enggak meluk agama Islam, dibully kamu, dilecehkan kamu. Ada dua orang jalan, yang satu pakai pakaian terbuka, yang satu pakai pakaian kerudung rapat. Kira-kira yang digodain yang mana? Yang terbuka. Yang tertutup yang nggak akan digodain, orang juga tahu orangnya rapi orang. Jadi kamu dengan agama Islam, pakaian Islam itu dimuliakan, dimanusiakan, bukan justru malah kamu menganggap aturan apa ini, orang harus pakai kerudung rapat, harus nutupin. Kan saya bebas, rambut saya, pakaian saya banyak. Namanya enggak ridho diberi agama Islam. Orang yang ridho sama agama Islam bagaimana? Betul-betul mempraktekkan agamanya, menjalankan agamanya dengan penuh kegembiraan, hingga tidak lagi melirik aturan agama yang lain, tidak lagi menganggap atau ingin mengikuti aturan agama yang lain. Yang terakhir, ridho kepada kitab suci Al-Quran, yaitu menjadikan semua berita-berita, informasi, perintah semuanya bersumber dari Al-Quran. Lebih senang mendengar berita Al-Quran dari berita yang lain. Lebih senang mendengar hukum-hukum yang datang dari Al-Quran daripada hukum-hukum yang lain, hingga menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai pedoman hidupnya. Maka seluruh aturan yang dia kerjakan sumber dari mana? Ya dari Al-Quran. Sholat dari Al-Quran, perintah puasa dari Al-Quran, perintah zakat dari Al-Quran, perintah berbuat baik dari Al-Quran. Maka Al-Quran betul-betul dijadikan pedoman. Nah, caranya bangga bagaimana? Ya melazimi Al-Quran, membacanya, mempelajarinya. Orang kalau
Kalau dapat surat dari kekasihnya, biasanya diapain? Simpen. Buka lagi, baca, tutup, buka lagi. Padahal udah tahu isinya itu juga. Tapi dibuka lagi. Kenapa? Seneng gitu loh. Nah, orang begitu mendapatkan Al-Quran dari Allah, ketika kamu hatinya mengatakan saya seneng dapat kitab suci Al-Quran, ya harus dipraktekkan rasa senengnya gimana. Jangan seneng tapi nggak pernah diapa-apain, namanya nggak seneng. Cukup diminyakin, dibungkus bersih, dipajang di pojok, ya namanya bukan seneng itu. Orang yang seneng mestinya tiap waktu diperhatikan, dilihat, dibaca, dipelajari isinya hingga sampai betul-betul menjadi orang yang paham kepada Al-Quran. Ini bentuk dari pengertian ridho secara ringkas. Artinya ridho adalah gembira hatinya seseorang dengan menerima Allah sebagai Tuhan dan menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ridho diberi agama Islam, dan ridho kepada kitab suci Al-Quran. InsyaAllah kita sambung yang akan datang, bicara tentang awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa anana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah ujratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.